Jadi ini adalah wawancara yang ketiga dengan narasumber baru yaitu Ken Malvin. Jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana konsep Tuhan menurut agama Buddha, Ken? Menurut saya itu merupakan sesuatu yang tidak pernah dilahirkan, diciptakan, dijelmakan, namun itu bersifat kekal. Bagaimana menurut pendapatmu? Ya, jadi kalau di agamaku Tuhan itu adalah Allah dengan pribadi yang Tritunggal. Jadi satu pribadi, tapi ada tiga wujud, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, Ken, eh, bagaimana konsep manusia menurut agama Buddha? Ya, jadi awalnya manusia lahir dari karma yang dilakukannya di masa lalu. Menjadi cowok atau cewek itu tergantung dengan karmanya sendiri. Bagaimana dengan agamamu? Kalau agamaku itu manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan segambar dan serupa dengan dirinya. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, Ken, apakah ada masalah dalam beragama Buddha? Menurut saya di zaman modern ini agama Buddha tidak sebanyak agama lainnya. Banyak orang berpendapat bahwa semua agama itu sama saja. Meskipun sebenarnya agama Buddha itu memiliki tujuan lain. Tetapi karena dorongan dari orang sekitar, maka banyak yang berpindah agama. Menurut agama Anda bagaimana? Jadi kalau menurut agamaku itu masalah terbesarnya itu ada pada saat manusia memberontak dan mereka kehilangan kemuliaan Allah. Jadi manusia itu tidak punya solusi untuk masalah yang besar itu. Jadi yang aku mau tanyakan ke kamu dulu untuk pertanyaan nomor 4, apakah ada solusi untuk masalah yang harus dihadapi tersebut? Ya, tentunya tetap rendah hati dan memiliki iman yang kuat. Bagaimana dengan agamamu? Ya, kalau di agamaku itu untuk masalah tersebut manusia itu tidak ada solusinya. Jadi Tuhan itu turun tangan untuk menolong manusia dengan cara dia mengorbankan putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib dan menebus dosa seluruh manusia, sehingga manusia dapat memperoleh kemuliaan itu kembali, tapi dengan syarat harus menjalani kehidupan yang Yesus jalani. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 5, apakah ada maksud saya
apakah dalam agamamu diajarkan konsep kehidupan setelah kematian? Bisa tolong dijelaskan? Ya, ada. Jadi kehidupan setelah kematian, ketika kita mati, kita akan ke dasar bumi, yaitu neraka. Di sana kita harus melewati 18 gerbang. Setelah melewati 18 gerbang itu, maka kita akan diadili untuk bisa hidup kembali atau tidak. Hidup kembali sebagai manusia, hewan, atau lainnya gitu. Bagaimana menurut agamamu? Jadi di agama Kristen konsep kehidupan setelah kematian itu ada, dan itu bergantung pada manusia itu selama dia hidup. Jadi kalau manusia itu selama hidupnya dia berbuat baik dan mau taat akan apa yang Allah perintahkan, dia akan memperoleh surga yang kekal. Dan sedangkan untuk manusia yang berbuat jahat dan dia tidak mengasihi sesamanya dan tidak mau melakukan perintah Allah, dia akan masuk ke api kekal neraka. Jadi surga dan neraka itu sama-sama kekal. Jadi perlu dipertimbangkan untuk hidup masing-masing individu itu. Dan sekarang untuk pertanyaan yang terakhir, Ken. Bagaimana pendapatmu mengenai pegawai yang habis-habisan di PHK oleh perusahaan selama masa COVID ini? Ya, tentu saja saya merasa kasihan. Kalau kamu gimana? Aku sih ya juga kasihan sama. Jadi kayak mereka itu tidak diperlakukan adil. Kan seharusnya walaupun perusahaan itu mengalami kerugian itu setidaknya ada rasa kemanusiaan ya, agar orang-orang itu bisa setidaknya bekerja. Jadi mereka itu bisa ada penghasilan buat menghidupi hidup mereka gitu. Ya, jadi itu aja sih, kan. Ya, jadi untuk kesimpulan dari wawancara ini, agama apapun yang kita anut, jika kita anut dengan tekun dan sungguh-sungguh, pasti maksud dan tujuannya itu baik.